kali ini saya akan membuat konten review karcis bis ya. Semoga tetap berlanjut ya, karena memang sekedar untuk mengisi waktu luang di rumah. Jadi beberapa teman tahu kalau saya itu mengkoleksi karcis bis. Mungkin yang akan saya ceritakan ke depan adalah beberapa kartis yang memang unik ataupun dari sisi fisik ya, ataupun punya nilai-nilai tertentu, misal pengalaman dalam mendapatkan kartis bis itu, atau histori macam-macam. Karena kebanyakan kartis yang saya punya sebagian besar itu dari hasil ngebis ya mungkin 10 tahun yang lalu lebih lah. Ya dalam waktu 9-10 tahun ke belakang sih saya hitungannya jarang ngebis. Mungkin kalau dihitung ngebis itu aja ya. Tidak banyak variasi bis berbeda ketika 10 tahun lebih ke belakang. Ya, kali ini saya akan mereview karcis bis yang unik, yaitu karcis bis Ramayana. Nah, inilah tampilan fisik karcis Ramayana. Bahkan saya nggak tahu kalau ternyata rute ini ada karcisnya. Jadi histori saya mendapatkan karcis ini adalah dari hasil barter dengan Mas Narendra Wisnu, koordinator dari komunitas kolektor karcis bis di Indonesia. Nah, bahannya ini apa ya? Kertasnya nggak tahu, bahannya itu khas buku-buku jadul itulah ya kertasnya. Terus warnanya memang buram seperti ini. Dan ini kalau dilihat cetakannya mungkin kayak bukan print-printan ya. Sistem cap kali ya, saya nggak tahu sih, nggak paham bidang percetakan. Biasanya kalau kita lihat di satu bundle cap-capan gitu, tiap lembar bahkan punya tingkat kejelasan yang berbeda-beda. Yang masih pakai karcis sistem seperti ini adalah Akas ya, kelihatan. Jadi kalau misal kita dapat 2 lembar sekaligus dari konektor, biasanya malah keduanya itu berbeda dari sisi tampilan kejelasan ya. Seperti layaknya kita ngecap itulah ya, ngecap kan kadang nggak rata ya, ngecap yang satu dengan yang lain kadang berbeda. Nah, Ramayana ini merupakan salah satu perusahaan otobis dari Kabupaten Magelang, yaitu di Kecamatan Muntilan tempatnya. Sebuah kecamatan yang paling ramai lah ya di Kabupaten Magelang, walaupun bukan pusat pemerintahan. Letaknya di antara jalanan Magelang Kota ke Jogja. Nah, Ramayana ini di zaman dulu punya banyak rute ya. AKDP-nya itu ada Muntilan Magelang lewat Borobudur Salaman. Nah, kalau yang karcis ini adalah karcis yang Magelang Ngadirjo ya. Saya nggak tahu kenapa ada tulisan Muntilan, mungkin karena garasinya ya. Jadi kalau tiap pagi sama sore ketika bis itu pulang, ya dia menempuh rute Muntilan Magelang sekitar 10 kiloan. Nah, dalam karcis ini seperti biasa ya, standar ada keterangan hanya berlaku untuk 1 kali perjalanan. Terus tarif penumpangnya sudah termasuk dengan jasa raja Rp60. Ini lumayan besar ya, iuran jasa raja Rp60. Karena seingat saya naik Ramayana itu udah nggak ada karcisnya, dan itu pun aduh nggak tahu ya, sebelum krisis moneter mungkin ya, sebelum 98 kayaknya. Itu Ramayana masih jalan, masih cukup banyak jalan rute Magelang Ngadirjo. Bis ini menempuh rute yang cukup pendek ya, hanya sekitar ya 40-an kilo kali ya, dari Magelang ke Ngadirjo. Jadi menempuh dari kota Magelang, diawali dari terminal, kemudian keluar kota, masuk ke Kabupaten Magelang, masuk ke wilayah Secang. Nah, setelah Secang ini baru masuk wilayah Temanggung. Ya, diawali masuk ke Keranggan, kemudian di Temanggung kota, kemudian ke Kedu, ke Paraan. Ya, Paraan ini cukup ramai juga ya.
dari dunia perdagangan dan transportasinya, karena dulu Parakan pun ada terminalnya. Bahkan bis-bis Purwokerto Semarang pun masuk terminal Parakan. Terus finish di Ngadirjo. Ngadirjo nggak tahu dulu bisnya finish di terminal nggak ya, atau cuman di pasar. Ngadirjo kalau sampai sekarang sih terminal malah lebih bagus ya, karena buat lintasan bis-bis malam ke arah Jakarta yang melewati Temanggung, Ngadirjo, Sukoharjo. Nah, karcis ini sebenarnya bukan merupakan apa ya, bukti store, karena dulu awalnya ya Ramayana kayak gini tuh ada kontrolnya. Jadi kontrol itu petugas yang ngitung jumlah penumpang. Dulu kalau di Terminal Secang kebanyakan bis-bis Ramayana ini penumpangnya suruh duduk merapat ke depan sampai penuh. Jadi misal nih, kan bis besar ya Ramayana itu tempat duduknya 32. Nah, kanan 3 kiri 2 ya. Nah, misal ada penumpang isinya 20, nah harus menduduki 20 kursi terdepan atau 4 baris kursi ke depan. Karena kontrolnya itu nggak naik ke bis, cuma dari luar, lihat dari kaca. Oh, 4 baris full, berarti penumpangnya 20 ya, 4 kali 5. Nah gitu. Tapi tidak sampai ini ya, di masa akhir kejayaan Ramayana Magelang Ngadirjo ini, sistem kontrol seperti itu sudah tidak dipakai. Nggak tahu, mungkin setoran kali ya. Nah, bis ini dulu memulai perjalanan pagi cukup subuh ya, dari Magelang. Biasanya rumah saya jadi di Kabupaten Temanggung ya, di Kecamatan Keranggan. Tidak jauh dari jalan raya, sekitar 75 meter. Nah, kalau deru bis itu kedengaran. Kalau bis lewat itu jarak 75 meter sangat kedengar. Jadi dulu kadang jadi patokan tuh kalau saya misal bangun tidur, terus mandi ada suara ini, berarti ini Ramayana yang jam misal 6 lebih 10. Nah, terus makan, terus lewat lagi Ramayana, wah ini berarti jam 6.30. Kadang jadi patokan bis ini untuk waktu saya berangkat sekolah. Nah, cuman sayangnya Ramayana akhirnya berakhir, saya lupa tahun berapa ya. Ya itu ya, mungkin sebelum krisis moneter atau pasti krisis moneter. Jadi karir di Magelang Ngadirjo ini punah. Saat itu AKDP Ramayana tinggal menyisakan Magelang Muntilan via Borobudur Salaman ya. Nah, analisa saya sama bapak saya ya, kenapa sih Ramayana ini punah? Karena kalah saingan. Jadi di rute yang hampir sama banyak bis jurusan Magelang Sukoharjo. Jadi Magelang, Temanggung, Parakan, Ngadirjo, Sukoharjo. Jadi kayak rute Ramayana tapi dipanjangin ya, dari Ngadirjo, kemudian Candiroto, Bejen, berakhir di Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Dulu bisnya macam-macam sih, ada Kurnia Agung, itu salah satu perusahaan yang garasinya di seberangnya garasi OBL yang sekarang. Nah, dulu kalah bersaingnya itu karena ya analisa saya sama bapak saya, kalah bersaing sama PO tersebut yang bisnya medium. Mungkin lebih lincah dan lebih cepat kayaknya, sehingga Ramayana ini kalah bersaing ya. Dulu zaman nggak tahu ya, pada saat saya usia berapa, mungkin masih balita, bis Ngadirjo ini, bis-bis dari Ngadirjo ini ke arah Magelang itu sebenarnya banyak. Kalau nggak salah ada OBL, ada Handoyo, itu rutenya sampai Jogja bahkan Solo. Jadi Ngadirjo, Magelang, terus ke Jogja, terus ke Solo. Nah ini tapi saya tidak menemui apa ya, masa-masa kejayaan seperti itu, karena saat itu sudah tidak ada untuk bis Handoyo OBL yang ke Jogja Solo. Nah, cukup seneng ya dapat karcis legend yang bisnya sudah punah, tetapi juga bisa membangkitkan memori saya pada saat kecil, karena karcis bis ini memang tidak pernah saya temukan di sosmed sebelumnya. Kan kadang ketemu ya sama karcis bis yang dulunya memang ada di inilah ya, ada di internet gitu kan. Nah kalau ini memang malah nggak tahu ternyata bis ini punya karcis ya. Oh sudah ajan, oke.
Cukup dari saya. Terima kasih teman-teman.